I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat adik-adik. Iya, Bu. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen. Tolong adik-adik dengarkan namanya dengan baik. Ya, Bu. Yai Wahyuni, Hadir, Bu. Ibu David, hadir Bu. Bu Ade Somiani, Hadir, Bu. Wanita Kuliah, Hadir, Bu. baik, adik-adik ternyata hadir semua hari ini ya. Iya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didengar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pokok-pokok dari informasi yang didengar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai tempat bilangan dari ribuan sampai puluh ribuan. Yang keempat, siswa dapat mengurutkan bilangan dari 1000 sampai 10.000. Oke, baik, adik-adik, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Masih, Bu. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri dari makhluk hidup itu yang pertama bergerak, bernafas, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, dan peka terhadap rangsangan. Nah, adik-adik, di sini Ibu ada sebuah gambar. Gambar apa ini adik-adik? Sedang menjalankan Adik-adik, tolong perhatikan gambar ini. Setelah adik-adik amati, Ibu akan memberikan tugas, yaitu menuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar ini. Iya, Silakan Bu. dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah? Sudah, Bu. Ibu minta satu siswa untuk maju membacakannya. Dari gambar di sini ada ibu menyiram tanaman. Jadi tumbuhan itu memerlukan air. Dan selanjutnya ada ayah dan Siti sedang memberi makan. Ini ditunjukkan bahwa ayam itu memerlukan makan. Dan juga ayam berkembang biak, manusia berkembang biak, dan selanjutnya hewan juga memerlukan minum, dan hewan itu bergerak. Ya. Tepuk tangan untuk temannya. Kemudian di sini juga Ibu ada 2 buah gambar. Adik-adik perhatikan gambar ini. Apakah persamaan dari kedua gambar ini? Saling Ya, betul. Mereka sama-sama sedang makan. Hubungan dari kedua gambar ini adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Gambar pertama menunjukkan bahwa Siti sekeluarga membutuhkan makanan. Makanan ini bisa berasal dari makhluk hidup lain, bisa berasal dari hewan seperti ayam, ikan, telur ayam, dan lain sebagainya. Kemudian bisa berasal juga dari tumbuhan seperti kangkung, bayam, buncis, dan masih banyak lagi. Kemudian gambar kedua ini menunjukkan perkembangbiakan ayam. Ayam ini berasal dari telur yang menetas kemudian menjadi anak ayam. Nah, setelah itu anak ayam ini akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Jika ayamnya adalah ayam betina, maka ayam betina ini akan menghasilkan telur kembali. Nah, adik-adik, Tuhan
manusia. Daging dan telur ayam ini dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ayam di peternakan dapat dikembangbiakan dalam satu peternakan. Misalnya dalam satu peternakan itu ayam dapat menghasilkan 2.350 butir telur. Adik-adik masih ingat dengan cara membaca nama dalam pembilangan? Tidak, Bu. Nah, bilangan ini dibaca apa adik-adik? 2.350. Ya, benar sekali. Bilangan ini dibaca 2.350. Nah, agar adik-adik lebih mudah membaca nama bilangan, adik-adik dapat menggunakan aturan nilai tempat pada bilangan. Contohnya 1.250. Nah, angka 0 ini berada pada tempat satuan sehingga ditulis 0. Kemudian angka 5 ini berada pada tempat puluhan sehingga ditulis 50. Kemudian angka 2 ini berada pada tempat ratusan sehingga ditulis 200. Kemudian angka 1 berada pada tempat 1000, pada tempat ribuan sehingga dibaca 1000. Jadi adik-adik, bilangan ini dibaca 1.250. Kemudian kita akan belajar mengurutkan bilangan. Nah, adik-adik, di sini kita akan mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara kita untuk mengurutkan dari yang terkecil ini, kita dapat membandingkan bilangan ribuannya. Nah, di sini ribuannya ada 5, 3, 1, dan 2. Dari bilangan itu, bilangan manakah yang paling kecil? 1.250. Kemudian 2.250. selanjutnya 3.250. dan yang terakhir 5.250. karena adik-adik sudah paham tentang cara mengurutkan bilangan, ibu akan memberikan tugas untuk mengurutkan bilangan. Siapa yang mau maju untuk mengerjakan? Ayo adik-adik, siapa yang mau? Jawabannya benar ya adik-adik. Tepuk tangan untuk baik adik-adik. Ibu akan tanya sama adik-adik apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian menurunkan bilangan dari kecil sampai besar.
Menurut